bahwa kita harus mempertebal harapan kita. Kita harus apa? Mempertebal harapan kita. Makanya judul khotbahnya Bold in Hope, atau mempertebal harapan kita. Ketika kita ingin menggambarkan suatu perasaan yang menanti masa depan yang lebih baik dari masa kini, saya menyebutnya itu disebut dengan pengharapan. Maka Alkitab mengajar tentang pengharapan dalam teks dalam teks Ibrani. Pengharapan ada dua kata yang digunakan. Yang pertama yahal. Yahal itu artinya menunggu, menanti untuk. Saya kasih contoh. Contohnya ketika Nuh ada di dalam bahtera bersama keluarganya dan semua binatang yang dalam bahtera itu, karena ada banjir besar meliputi seluruh bumi, mereka menunggu airnya surut. Nah, itu kata pengharapan, yahal, seperti itu, menunggu airnya surut. Tapi bukan hanya yahal, tapi juga diterjemahkan menggunakan kata hafah. Hafah berbeda dengan yahal. Hafah itu dari akar kata haf, itu berhubungan dengan tali. Ketika seseorang menarik tali sangat kuat, kemudian tali itu menjadi tegang, dan kita menunggu tali itu tiba-tiba putus. Nah, perasaan seperti itu, menunggu dengan tegang, menanti dengan tegang sampai sesuatu terjadi. Jadi saya simpulkan, Alkitab menulis tentang pengharapan harapan adalah ekspektasi atau penantian. Kesulitan hidup atau semakin tidak menentunya keadaan bisa diatasi dengan memiliki harapan. Amin. Saya percaya setiap kita pernah mengalami masalah, mengalami kemunduran. Tetapi Tuhan tidak mau kita menetap di kemunduran tersebut. Tuhan mau kita maju lebih jauh dari kemunduran yang kita hadapi. Kita bisa belajar dari Alkitab, dari seseorang yang bernama Daud. Daud beberapa kali mengalami kemunduran, tapi dari kemundurannya dia mengalami kemajuan yang banyak. Bulan Oktober mungkin ada tantangan, ada masalah yang berpotensi membuat kita mengalami kemunduran. Tapi jangan takut. Kalau engkau memiliki harapan, engkau akan maju lebih jauh. Yang percaya bilang amin. Amin. Kalau bulan lalu ada kemunduran, bulan ini ada kemajuan yang lebih jauh. Yang percaya bilang amin. Amin. Maka di dalam Mazmur 85 ayat 7, Daud berkata di tengah-tengah dia menanti pemulihan di bangsanya. Dia katakan, apakah engkau Tuhan tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Ini gambaran bahwa Daud memiliki pengharapan atau harapan. Dia memiliki harapan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali. Kata kembali dalam teks bahasa Inggris ditulis again, atau bisa diterjemahkan dalam teks bahasa Indonesia memulihkan lagi. Kata lagi adalah sebuah perasaan yang menunggu, menanti sesuatu yang lebih baik terjadi. Dan saya percaya bulan ini ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan terjadi di hidup kita. Ayo tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Saya percaya saudara tidak asing karena saya sering membahas Daud di Ziklag. Nanti saudara baca di rumah karena saya nggak tampilkan ayatnya. Di 1 Samuel 30. Ketika Daud di Ziklag, Daud mengalami yang saya sebut titik terendah dalam hidupnya. Karena begitu dia sampai ke Ziklag, Alkitab mencatat dia menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Apa yang terjadi di Ziklag? Sampai di Ziklag dia melihat kotanya terbakar. Bukan hanya kotanya terbakar, tapi juga keluarganya tidak ada. Diculik orang Amalek. Dan dalam peristiwa Ziklag, pasukan yang dia percaya, pasukan yang dia didik dari Gua Adulam, yang tadinya orang berhutang, orang bermasalah, orang sakit hati, sekarang jadi pasukan pemberani, jadi pasukannya Daud, yang telah dilatih oleh Daud, dididik oleh Daud. Di Ziklag, mereka menolak Daud.
mereka hendak melempari Daud dengan batu. Jadi saya ambil kesimpulan Daud di Ziklag mengalami titik terendah dalam hidupnya. Mungkin dia tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Dan saya menarik kesimpulan, dia bisa saja mengalami yang disebut PTSD, penyakit mental. Post Trauma Syndrome Disorder. Tahu dari mana Pak Pendeta? Karena di masa remajanya, dia pernah ditolak. Ketika Samuel memberitahu ayahnya Isai bahwa aku mau datang ke kotamu dan aku akan buat ibadah pengorbanan, Tuhan memerintahkanku untuk mengurapi salah satu dari anakmu menjadi raja. Jadi bawa anakmu semua ke upacara pengorbanan. Dan Isai mempersiapkan semua anak laki-lakinya dibawa ke upacara pengorbanan kecuali Daud. Ayahnya sendiri tidak memperhitungkan Daud. Ayahnya sendiri menolak Daud. Dia tidak dihitung oleh ayahnya. Dia telah mengalami itu di masa remajanya. Bertumbuh dewasa, dia berhadapan dengan Goliat. Dan dia jadi pahlawan buat bangsanya. Goliat dikalahkan. Lalu ketika Goliat dikalahkan, pemimpinnya saat itu namanya Saul. Setiap kali di istana kerasukan, dia panggil Daud untuk main kecapi di istana. Dan kemudian roh jahat yang hinggap di Saul setiap kali Daud main kecapi, pergi. Dan karena sering ke istana, Daud ketemu dengan anaknya Saul, namanya Mikal. Dan menikah, jatuh cinta dan menikah. Pernikahan Daud gak ada unsur politik. Tapi pernikahan Daud digunakan oleh Saul untuk melemahkan Daud. Mengintimidasi Daud. Marah-marahin Daud. Buat lemah posisinya Daud. Bahkan sampai akhirnya dia memusuhi Daud. Hendak membunuh Daud. Mengejar Daud. Jadi kalau sebelumnya dia ditolak oleh ayahnya, dia tidak dihitung oleh ayahnya. Sekarang dia punya jasa bagi kerajaan Israel, tapi dia tidak dihitung oleh pimpinannya. Ditolak oleh pimpinannya. Ditolak sama bosnya. Nikah sama anak bosnya. Untuk dianiaya, untuk diintimidasi, untuk dibuat lemah posisinya. Dalam pelarian, Daud tahu Saul memaksa istrinya menikah lagi. Sehingga Daud mengalami banyak hal yang buruk. Sampai di Ziklag, ini yang lebih mengerikan. Sampai di Ziklag, dia lihat kotanya. Jadi Daud pelarian, saudara pasti tahu kisah ini. Pelarian, dia lari ke Ziklag. Begitu di Ziklag, dia diajak oleh pemimpin orang Filistin untuk perang besar lawan Israel. Tapi karena dia orang Israel, jadi dia ditolak. Dan pasukannya ketika kembali ke Ziklag, Ziklag dibakar habis. Kotanya habis. Kalau tadi ayahnya yang menolak, kemudian di masa remajanya tumbuh dewasa, pimpinannya, bosnya yang nolak. Sekarang justru pasukannya nyalahin Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Yang akan kita pelajari adalah ketika pasukannya menyerang dia tidak berbalik menyerang pasukannya, tapi dia berbalik kepada Allah. Nanti baca di rumah 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud menguatkan kepercayaannya. Daud membangun harapannya. Ada sebuah penelitian mencatat banyak orang di masa seperti Daud, dengan pengalaman-pengalaman seperti Daud, bisa merasa bahwa takdir hidupnya adalah selalu ditolak. Dia bisa memilih untuk merasa tidak berdaya. Tapi apa yang buat Daud tidak memilih merasa tidak berdaya, dan akhirnya kita tahu Daud mengalami kemenangan. Di India ada cara menaklukkan gajah.
Dan cara menaklukkan gajah di India digunakan di seluruh dunia hari ini. Gajah yang kecil diikat kakinya lalu ditaruh dihubungkan dengan patok yang kuat. Gajah kecil tersebut di masa kecilnya telah berusaha untuk pergi lebih jauh dari patok itu, tapi karena ada rantai yang mengikatnya, dia nggak pernah bisa pergi lebih jauh. Setiap kali dia merasa kakinya terikat, kemudian dia lihat ke belakang ada patok, dia tahu dia nggak bisa kemana-mana. Tahun demi tahun sampai gajah itu mulai dewasa. Sehingga ketika gajah dewasa tidak perlu patok yang besar, yang kuat, tapi cukup ada patok, ada tali. Gajah setiap kali melangkah dan merasa ada tali yang mengikat di kakinya atau rantai yang mengikat di kakinya, dia tidak akan pernah sekalipun berusaha untuk lebih kuat menarik rantai atau tali itu. Kenapa? Karena sejak kecil dia telah belajar untuk merasa tidak berdaya. Ada sesuatu yang saya mau bagikan buat saudara hari ini. Dunia, iblis, si jahat, setiap kali saudara berhadapan dengan tantangan, dengan masalah, dia seringkali mau kita memilih merasa tidak berdaya. Tapi ada satu penelitian yang saya diberkati dengan penelitian ini. Penelitiannya tahun 1950. Saya juga belum lahir. 30 tahun kemudian saya lahir, jadi tahu deh umurnya, ya kan. Kita seangkatan rupanya. Seorang dokter dari Johns Hopkins University, Dr. Kurt Ritter, seorang psikologi dan ahli biologi, melakukan eksperimen yang dia sebut The Hope Experiment. Dia ambil tikus, lalu dia lempar ke air. Percobaan yang pertama, tikus ini tidak diberi pengharapan. Jadi dilempar ke air, dia berenang, lalu kelelahan, nggak ditolong. Dan akhirnya mati. Kuat tikus ini berenang selama kurang lebih 15 menit. Tapi tikus kedua, dia akan lempar lagi ke air, tapi yang kedua dia akan kasih pengharapan. Caranya gimana? Disuruh berenang hampir 15 menit, kekuatan tikus sama, kurang lebih 15 menit berenang. Kemudian kelelahan, hampir tenggelam dan mau tenggelam, diambil tangan Dr. Kurt Richard, mengangkatnya, kemudian mengeringkannya, kemudian kasih makan, dirawat, disembuhin lagi. Kemudian besoknya dilempar lagi ke air. Setiap kali mau tenggelam, tangan ini angkat lagi. Kemudian keringin, kasih makan, rawat lagi. Berkali-kali, berulang kali. Yang menarik, dari penelitian pertama, dilempar ke air, kemudian diangkat. Yang kedua, tikus ini yang tadinya berenang hanya 15 menit, naik sampai 25 menit. Nambah 10 menit. Berikutnya, bertambah lagi. Saya berpikir hanya bisa sampai 60 menit. Bahkan saya ketika baca penelitian ini, saya kaget dan saya rasanya nggak percaya. Saya cari berbagai literatur tentang penelitian ini, bener nggak nih statementnya. Dr. Kurt Richard mengakhiri penelitiannya sampai tikus itu bisa berenang dan bertahan selama 60 jam. Jadi dia buat suatu kesimpulan, tikus yang diberi pengharapan, tikus ini sadar setiap kali dia mau tenggelam, dia kelelahan, kecapean, dari pengalaman dia tahu akan ada tangan yang tolong dia. Dan itu membuat dia jauh lebih kuat. The Hope Experiment, kesimpulannya pengharapan bisa menjadi faktor yang sangat kuat dalam menjaga daya tahan fisik dan mental. Ini tikus nih, tikusnya jadi lebih sehat, lebih kuat, dan mentalnya jadi lebih kuat, karena nggak nyerah. Lalu The Hope Experiment juga menulis kesimpulan seperti ini. Pengharapan dan keyakinan bahwa kondisi buruk akan membaik dapat memberi kekuatan besar untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Lalu yang ketiga, ditulis seperti ini. Dalam situasi yang penuh tekanan, tikus ini penuh tekanan,
atau tanpa jalan keluar yang jelas, harapan dapat menjadi faktor penting yang membuat seseorang tidak menyerah. Apa yang buat Daud di Ziklag kehilangan kotanya terbakar, kehilangan keluarganya hilang, dan ditolak oleh orang-orang terdekatnya, orang kepercayaannya menolak dia, menyerang dia. Tapi Daud tidak berbalik menyerang, tapi berbalik kepada Allah dan menguatkan kepercayaannya. Saya percaya Alkitab mengajar bahwa sejak muda Daud mengalami banyak pertolongan. Itu yang memampukan Daud memiliki harapan. Dan harapan itu membuat Daud, satu pasal setelah itu, Saul mati. Dan Daud mendapat mahkota yang diantar oleh seseorang. Mendapat kemajuan yang jauh lebih banyak. Saudara, saya nggak tahu hari ini masalahmu apa. Saya nggak tahu tantangan apa yang kau hadapi. Kemunduran apa yang kau alami. Mungkin di bidang ekonomi. Mungkin di pekerjaan. Mungkin di rumah tangga. Mungkin kemunduran di masalah kesehatanmu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, kalau engkau boleh ada sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan telah berkali-kali menolongmu. Jadi ingatlah, setiap kali engkau lemah, akan ada tangan yang mengangkatmu, yang memeliharamu, yang menjagamu, dan itu akan memberi kekuatan kepadamu untuk lari lebih jauh, berenang lebih jauh, dan mengalami kemajuan yang lebih jauh daripada kemunduran. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Jadi masuk Oktober, saudara perlu tingkatkan harapanmu. Ingat Tuhan pernah menolongmu. Mana tangan-tangan yang pernah ditolong Tuhan? Kalau Tuhan dahulu kemarin menolongmu, hari ini bahkan Tuhan akan menolongmu. Besok Tuhan akan tolong kamu lagi. Jadi apa yang bisa buat kita lemah menghadapi tantangan dan masalah? Saya mengerti akhirnya. Apa yang buat Daud di tengah-tengah keadaan yang menakutkan itu nggak tahu jalan keluar, dia nggak berbalik menyerang orang, tapi dia berbalik kepada Allah dan menguatkan kepercayaannya. Saya bersyukur saya berdiri di hadapan orang-orang yang berbalik kepada Allah dan sedang menguatkan kepercayaannya. Engkau akan maju lebih jauh dari kemunduran yang kau alami. Tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Tengok kanan kirinya, bilang jangan menyerah. Masih ada tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau saudara di tengah situasi yang saudara nggak bisa atasi, saudara memiliki harapan. Ketika keadaanmu sudah hancur, ketika bisnismu hancur bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, karena kesalahanmu. Ketika kesehatanmu hancur, bukan karena orang lain, karena kamu yang nggak jaga kesehatan. Dan kau mungkin mau bilang sama saya, Pak Pendeta, apa yang ada di hidup saya hancur dan tinggal abu hari ini. Saya mau katakan, sekalipun tinggal abu, kamu masih bisa memilih untuk tetap berharap dan bukan merasa tidak berdaya. Ketika keadaanmu sudah hancur dan yang tersisa hanya abu, kamu tetap bisa memilih berharap bukan merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena Tuhan janji. Yuk kita baca Yesaya 61 ayat 3. Saya baca bagian pertama saja. Yesaya 61 ayat 3 kalimat pertama. Saudara sampai di titik ini diberkati firman Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama bilang, kalau Tuhan tolong saya dulu, Tuhan akan tolong saya juga hari ini, Tuhan akan tolong saya besok. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Musik mungkin boleh siap-siap. Saya nggak lama khotbahnya, tapi saya rindu saudara dapat pesan sedikit tapi yang kuat, yang membangun imanmu, sehingga engkau keluar dari tempat ini bukan orang yang putus asa, bukan orang yang mundur, bukan orang yang menyerah, tapi orang yang berlari lebih jauh, berenang lebih jauh, maju lebih jauh dari kemunduran yang pernah kita alami. Amin. Yuk, Yesaya 61 ayat 3 bilang apa? Untuk mengaruniakan, sama-sama bilang mengaruniakan. Mengaruniakan artinya memberi dengan cuma-cuma. Kita punya Tuhan yang memberi dengan cuma-cuma. Bukan dengan cuma-cuma saja, karena Yesaya 61 itu setelah Yesaya 53. Ada apa Yesaya 53? Ada Yesus yang dinubuatkan akan mati di atas kayu salib. Amin. Karena kematian Yesus sudah membayar dan bisa mengaruniakan kepadamu apa? Hiasan kepala ganti
Tahu hiasan kepala apa? Mahkota yang dimaksud. Tahu mahkota, orang yang dikasih mahkota apa? Dikasih kemuliaan. Amin. Dari kehinaan yang kau alami, kemunduran yang kau alami, engkau bisa memilih untuk tetap berharap dan bukan merasa tidak berdaya, karena Tuhan berjanji sejauh apapun kita jatuh, hancur seperti abu, menurut dunia udah gak bisa diapa-apain lagi, tapi bersama Tuhan, Tuhan akan karuniakan, Tuhan mengubah abu jadi hiasan kepala. Daud tadi hancur semua. Dia ditinggalkan, pasukannya menolak dia, keluarganya hilang, kotanya hancur. Tapi dia datang sama Tuhan. Dan waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan kekuatan, Tuhan gembala, Tuhan menolong, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tepat waktu. Itu yang menyemangati dia. Dan akhirnya dia segera pakai baju effort, berdoa sama Tuhan. Kemudian dia melangkah, diajak pasukannya yang tadinya menolak, akhirnya ikut sama dia, dan apa yang hilang semuanya dikembalikan. Satu pasal setelah itu, Saul dalam peperangan besar takut dibunuh orang Filistin. Dia taruh pedangnya, dia loncat ke pedangnya, dia mati. Seseorang lihat bahwa Saul mati, kemudian diambil mahkotanya, diambil cincin kerajaan, gelang kerajaan, diantar kepada Daud. Apa yang hancur di 1 Samuel 30, Tuhan ganti dengan hiasan kepala, Tuhan ganti dengan istana. Saya percaya apa yang Tuhan lakukan buat Daud, Tuhan juga bisa lakukan buat kita yang berharap, yang menanti janji Tuhan. Mana tangan-tangan yang menantikan janji Tuhan? Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Siap-siap engkau akan lihat Tuhan menolongmu untuk berjalan lebih jauh, berenang lebih jauh, amin. Melangkah lebih jauh. Bahkan ketika dunia semakin gelap. Kalau tadi mungkin karena kesalahanmu sendiri, tapi sekarang saya mau kerja Pak Pendeta, saya mau melangkah hari ini. Tapi hari ini kalau kita lihat dunia Pak Pendeta, ekonominya nggak jelas. Kalau kita lihat mau dagang hari ini Pak Pendeta, susah. Kalau berharap tentang kesehatan hari ini, virus tambah banyak. Mungkin dunia tambah gelap. Saya mau katakan seperti ini, ketika keadaan dunia semakin gelap, kamu bisa tetap memilih apa? Sama-sama bilang, saya akan tetap memilih berharap. Bukan merasa tidak berdaya. Ayatnya Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan memang akan menutupi bumi. Ekonomi dunia memang akan hancur-hancuran mungkin. Tetapi kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, baca yang keras, tetapi apa? Terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Dan kemuliaannya akan nyata atasmu. Ingat Ishak, tergoda dia pergi dari tempat di mana dia berada kepada Mesir. Karena Mesir pertaniannya maju. Dia mau pergi dari tempat di mana Tuhan tempatkan dia. Karena tempat di mana dia berada, semuanya kering, keadaannya kering. Dia punya benih. Dan Tuhan stop dia di tengah jalan. Jangan kemana-mana. Duniamu, tempat di mana engkau tinggal memang gelap, kekeringan. Tapi aku bersamamu. Lalu Alkitab mencatat, Ishak menabur di tanah yang kering. Saudara bisnis di tengah-tengah ekonomi dunia yang gak jelas. Saudara kerja di tengah kemajuan yang menurut orang gak jelas. Menabur di tanah yang kering. Tapi Alkitab mencatat, Ishak menuai 100 kali lipat. Di tahun itu juga, di tanah yang kering. Di tengah ekonomi dunia yang gak jelas. Saya doa, kalau engkau bisnis, engkau bukan memilih tidak berdaya karena ekonomi dunia nggak jelas. Engkau memilih untuk berharap bahwa terang Tuhan akan terbit atasmu, kemuliaannya akan nyata atas hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan ketika semua orang pergi, semua orang menolakmu, nggak ada yang dukung kamu, itu tidak akan menghentikanmu untuk merasa tidak berdaya. Karena Alkitab bilang apa di sana? Sekalipun ayahku dan ibuku, ini Daud yang tulis, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau Tuhan menyambut kita, Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Daud sendirian di Ziklag, nggak ada yang dukung dia. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan bersama dia. Maka yang tadinya mau lempari Daud dengan batu, berbalik dukung lagi Daud. Dan akhirnya Daud mengalami kemenangan. Kemunduran yang terjadi di hidupnya Daud tidak seberapa dengan kemajuan yang karena Daud memilih berharap.
berharap. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa hari ini yang buat kamu mungkin berpikir merasa tidak berdaya. Tapi hari ini kita mau abaikan itu, karena Tuhan lewat firman-Nya punya banyak janji untuk kita bisa tetap berharap. Tengok kanan kiri, bilang berharap ada kuasa, bilang berharap ada mujizat. Mana tangan-tangan yang mau berharap? Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Angkat tanganmu sama-sama. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Ku pasti melihat. Ayo pertebal harapanmu. Tanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya Kau turut bekerja, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat, ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Nyanyian ini ungkapan harapan kita, amin. Masuk Oktober 2024, angkat tanganmu sekali lagi jemaat Tuhan, belajar pujian ini. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu. Kau turut bekerja, Kau turut untuk kebaikanku, untuk kebaikan. Ku pasti melihat, ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Lagi. Hatiku percaya. Kita bangkit berdiri. Mujizat-Mu, Kau turut bekerja, Kau turut bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikan. Ku pasti melihat, ku pasti ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, Tuhan mengadakannya.